Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Jeda Praktek, ruang ngobrol santai di antara riuhnya dunia medis. Di sini kita akan bahas cerita, keresahan, sampai insight seputar kesehatan, tetapi tetap ringan, seperti ngopi sambil ngobrol di ruang jaga. Yuk, kita istirahat sejenak. Ini waktunya Jeda Praktek. Topik pembahasan yang akan saya bahas dengan narasumber hari ini adalah topik yang mungkin kasusnya sangat banyak ditemukan ketika kita melakukan medical check up, yaitu kasus-kasus pada kista ginjal. Nah, kista ginjal ini apakah berbahaya? Bagaimana cara penanganannya? Dan bagaimana cara diagnosisnya? Saya akan ditemani oleh dokter spesialis urologi, yaitu Dr. Faham, spesialis urologi. Selamat datang, Dr. Faham. Terima kasih, Dr. Irfan. Dr. Faham, pembahasannya tentang kista ginjal nih, Dok. Kista ginjal. Kista ginjal itu kalau saya baca-baca nih, Dok, satu di antara 10 populasi ketika di USG itu ada kistanya nih, Dok. Nah, sebenarnya kista ginjal itu apakah ini acquired ataukah memang congenital ataukah memang ada hal-hal tertentu yang bisa menjadi kista ginjal, Dok? Baik. Jadi kista ginjal ini sesuatu yang nanti akan kita temui dalam praktek sehari-hari. Ya, kebanyakan gejalanya tidak ada. Jadi kebanyakan kasus kista ginjal ini asimptomatis. Kemudian untuk klasifikasinya dia memang mayoritas itu kongenital. Tapi ada juga yang acquired, kalau di textbook disebutkan yang bisa mempengaruhi kejadian kista ginjal itu pada pasien CKD. Jadi pada pasien gagal ginjal dan juga pasien-pasien yang sudah menjalani hemodialisa jangka panjang. Nah, gitu. Jadi memang tadi yang temuan dari ultrasonografi itu juga biasanya pada saat kita melakukan pemeriksaan untuk keluhan yang mengarah kepada batu ginjal misalnya, atau keluhan yang mengarah kepada infeksi, tapi pada saat dilakukan pemeriksaan, ternyata ada suatu lesi anechoic ya bahasa medisnya di ginjal, apakah di satu sisi atau di kedua sisi, dan mayoritas sih memang dia sifatnya yang simple. Jadi kalau bicara kista yang simple itu artinya dia tidak membutuhkan tata laksana lebih lanjut. Bahkan banyak juga pasien-pasien yang di sepanjang hidupnya nggak ketahuan kalau dia mengalami kista ginjal, gitu, Dokter. Baik, berarti kalau tadi sempat dikatakan ini banyak yang rupanya hanya simpel saja, Dok. Hanya cuma balon aja berarti, Dok, ya. Jadi sebagai pengetahuan, jadi kista itu adalah sebuah benjolan yang abnormal berisi cairan gitu, Dok, ya. Nah, kalau misalkan kita bicara tentang simple, berarti ada yang tidak simple, Dok. Iya. Itu bagaimana, Dok? Ya, jadi disebut sebagai kista yang simple itu kalau dia misal soliter. Jadi hanya ada satu kistanya. Kemudian dia dindingnya tipis, ya. Lalu kemudian di dalamnya tidak ada seperti septa. Septa itu kayak garis yang membatasi sekantar kista, ya. Sekatnya nggak ada, jadi dia cuma kayak balon gitu aja. Lalu tidak ada kalsifikasi nanti. Nah, kalau biasanya pasien dengan kista ini nanti untuk scoringnya, istilahnya kalau di istilah medisnya Bosniak score kan. Bosniak ini kita dapat setelah dilakukan suatu pemeriksaan CT scan dengan kontras. Nah, itu sebaiknya dilakukan pada seluruh pasien yang mengalami temuan kista dari USG mungkin curiga ke arah yang bukan simple. Nah, itu kita perlu klasifikasikan Bosniaknya seperti apa. Nanti ada yang memang punya potensi keganasan. Nah, kalau yang punya potensi keganasan ini yang butuh tindakan lebih lanjut. Oke, baik. Jadi kalau misalkan, Dok, ada orang periksa tentang kondisi, misalnya medical check up, Dok. Ketemu ada kistanya, Dok. Dari USG itu kan pasti akan ketemu, Dok. Iya. Harus dilakukan follow up berupa CT scan gitu ya, Dok, ya? Kalau misal kesannya tidak simple. Kesannya tidak simpel. Kesannya tidak simpel. Jadi kalau kesannya itu cuman satu sisi juga cuman sebelah ginjal aja, kemudian dia tidak ada sekatnya tadi, nggak ada septanya, terus cenderung tidak bergejala, ya, dan juga di keluarga mungkin tidak ada riwayat yang mengarah kepada keganasan, nggak apa-apa.
Oh, enggak apa-apa. Nanti paling evaluasi lagi pemeriksaan umum general check up selanjutnya, kita evaluasi ukurannya, kita evaluasi karakteristik dari kistanya. Kalau memang ada peningkatan, sebaiknya dilakukan CT scan dengan kontras. Oke, baik. Baik, Dok. Tadi sempat dibahas juga tidak ada gejala. Biasanya gejala yang akan muncul itu seperti apa sih, Dok, kalau Iya. pasien dengan ada kistanya? Ya, baik. Jadi untuk kista ginjal yang memiliki gejala itu biasanya datang dengan nyeri pinggang. Ya, nyeri pinggang, kemudian terkadang disertai dengan pipis yang berdarah. Karena akibat regangan dari si kista itu bisa saja terjadi gampangnya luka lah. Terus akhirnya terjadi perdarahan. Kemudian yang lain kalau dia ukurannya cukup besar, pasien bisa datang dengan keluhan benjolan, ya benjolan di daerah pinggang itu. Kalau untuk selain itu biasanya nggak ada ya, jadi hanya nyeri, kemudian nyerinya juga bisa karena infeksi misalnya, karena di sana kan ada tahanan dari urin yang lebih lama, bisa terjadi infeksi. Bisa juga jangan-jangan ada batu juga di dalam kista, itu juga bisa terjadi gejala yang timbul sebagai nyeri. Jadi nyeri, pipis berdarah, sama benjolan di pinggang. Oke, baik, baik. Dok, ini tadi dibilang ada nyerinya. Pada kasus-kasus yang sering kita temukan nih, Dok, bisa nggak sih, Dok, kita tuh membedakan antara nyeri karena batu atau nyeri karena kista? Iya. Karena contohnya misalkan, saya kemarin sempat ada kasus pasien ada batu di ginjalnya, kemudian ada kistanya. Ini saya mau membedakan antara ini nyeri karena kista atau nyeri karena batu, itu bisa, Dok? Jadi kalau karakteristik nyeri yang karena batu, biasanya dia kan lebih kepada obstruksinya. Jadi obstruksi itu ketika muncul, maka biasanya dia ada polanya, ya. Misal sebagai nyeri kolik, ya. Jadi nyeri yang hebat, sifatnya hilang timbul. Nah seperti itu. Kalau yang untuk kista biasanya nyerinya lebih cenderung menetap dan tidak terlalu berat, ya. Jadi kayak pegel gitu aja. Nyerinya lebih tumpul mungkin, Dok, ya? Iya, karakteristik nyerinya lebih tumpul. Tapi memang tidak kemudian pasti gitu ya. Oh, tumpul nih, pasti bukan batu, belum tentu. Bisa jadi juga batu seperti itu. Makanya kita tetap butuh stetoskopnya kita kalau di poli itu USG. Nah, dari sana nanti akan bisa ditentukan kira-kira lebih kemana arahnya. Oke, baik. Dok, terkait dengan risiko karena adanya kista nih, Dok. Karena kalau misalkan ini, taruhlah saya ada struktur anatominya ada ginjal, kemudian ada kista yang melakukan ada efek pendesakan di situ. Bisa terjadi potensi terjadi atau terbentuknya batu lebih tinggi atau gimana, Dok? Jadi pada pasien dengan, jadi kan klasifikasi kista pada ginjal itu kan ada beberapa ya. Tadi yang untuk sementara yang sudah saya sebutkan kan kista simple, kemudian ada yang dapatan itu, ada yang medulari, ada yang kongenital, ya. Yang kongenital itu ada yang autosomal dominan, ada yang autosomal resesif, ada lagi nanti kista yang di medula ginjal. Nah, terus satu lagi yang dapatan yang pada pasien CKD. Nah, pada pasien dengan kista itu memang karakteristik urinnya dia bisa cenderung tinggi kandungan kalsiumnya. Nah, makanya itu dari sana perlu diamati ada nggak kalsifikasi. Kemudian kalau itu ditemukan, dia perlu juga kita edukasi untuk minum yang cukup, ya, sama menghindari bahan-bahan yang memang potensial membentuk batu, misalnya yang tinggi oksalat seperti itu. Nah, karena memang bisa, Dr. Irfan, jadi pembentukan batu itu bisa terjadi juga khususnya pada yang klasifikasi yang memang mengalami tingginya kalsium dalam urinnya. Oh, gitu. Baik. Jadi memang mungkin potensi terbentuknya batu lebih tinggi, Dok, ya? Iya. Berarti, ya, Dok, ya? Oke. Tadi kita sempat bilang ada kista nih yang masih ya, Dok, ya? Ada yang simple, ada yang mungkin agak lebih kompleks. Nah, kalau kita bahas tentang polikistik nih, Dok. Yang kistanya kemarin saya sempat konsultasi dengan Dokter Faham. Saya USG pasiennya nyeri, gambarannya saya udah
anatominya sudah berubah sekali, Dok. Iya. Itu kondisi itu sebenarnya kondisi gimana sih, Dok? Iya, jadi kalau polikistik itu nanti ada yang polycystic disease, ada yang polycystic kidney disease. Jadi ginjal kistanya hanya di ginjal atau ada di tempat lain. Nah, karena yang pasien dengan kista di ginjal yang multiple itu juga ada yang berhubungan dengan kista di tempat lain. Misalnya di hati itu paling sering, ya. Nah, pada pasien-pasien dengan kista ginjal yang multiple tadi, itu salah satu yang kita perlu ikuti nanti ke depan juga sebagai bahan edukasi untuk pasien, itu adalah menjaga fungsi ginjalnya. Karena begini, kadang pasien itu kan tadi asimptomatis ya, tanpa gejala. Tapi kemudian dia bisa datang dengan gejala-gejala gagal ginjal sudah. Ya, ternyata begitu kita cek serum dari darah, ternyata kreatininnya sudah naik di atas normal sehingga ada gejala-gejala uremikum. Walaupun ya kasusnya juga nggak banyak sih seperti itu. Tapi kalau pada usia yang lebih muda, pasien dengan gagal ginjal ketika di screening dari USG lumayan juga persentasenya yang mengalami polikistik itu. Jadi kalau teman-teman nanti bertemu atau teman-teman sekalian yang melihat video ini mengalami polikistik, nah ini juga penting untuk mengatur tekanan darahnya, ya, dijaga, kemudian diikuti fungsi ginjalnya secara berkala, dicek kreatinin, terus minumnya juga harus cukup dan lain-lain, karena memang potensi untuk mengganggu fungsi ginjalnya ada, apalagi kalau dia yang polikistik tuh ya, nanti akan terjadi proses iskemik, tapi itu panjang, jangka waktunya cukup lama, dia akan terjadi proses iskemik sehingga akhirnya mengganggu kerja parenkim atau jaringan ginjal yang sehat. Begitu, Dokter Evan. Oke, baik. Kalau polikistik ini berarti memang secara genetik ya, Dok ya? Iya, mayoritas dia yang sudah bisa diklasifikasikan itu dia turunan. Jadi memang ada gangguan di gennya. Iya. Baik. Nah, terkait dengan Dok, polikistik ini, Dok. Kalau misalkan terjadi polikistik nih, Dok. Iya. Terus berarti monitoring yang harus kita lakukan, pengecekan berkala itu apa aja, Dok? Jadi nanti ketika memang kasusnya bukan simple ya, dia yang kistanya multiple polikistik tapi tidak mengarah ke ganas. Nah, maka secara berkala pasien harus memeriksakan tekanan darah, tensi, ya. Karena mayoritas yang mengarah kepada gangguan ginjal itu tekanan darahnya udah mulai naik tuh di atas 140/90 misalnya. Nah, itu harus dikontrol supaya normal tekanan darahnya dan jadi komplikasinya nggak berlanjut. Kemudian mencukupi kebutuhan cairannya, terus mencegah dari infeksi ya. Karena bisa juga kalau infeksi terjadi dan dibiarkan, fungsi ginjal lebih cepat turun lagi. Kemudian juga menjaga kadar gula dalam darahnya, sebaiknya jangan sampai jatuh kepada posisi diabetes gitu ya, dan penyakit metabolik lain misalnya obesitas dan sebagainya. Jadi secara umum sebenarnya sama, Dokter Irfan, dengan orang yang tanpa polikistik. Dia intinya pola hidup sehat. Cuman pada pasien yang jelas sudah terdiagnosis dapatkan polikistik, ini kita lebih waspada lagi. Karena struktur ginjalnya yang menjalankan fungsi filtrasi dan lainnya itu dia memang tidak maksimal. Sehingga kalau kreatininnya sudah mulai naik, tensinya udah mulai tinggi, nah ini secara berkala mungkin per 3 bulan paling tidak kita evaluasi. Dan juga terhadap karakteristik kistanya. Ya, kalau nanti cenderung dia mengganggu, ya bahkan sampai kepada tidak hanya sekedar disedot atau sekedar diambil kistanya, bahkan bisa sampai kepada diangkat ginjalnya kalau memang mengganggu. Oke, baik. Mungkin tambahan juga karena ini berhubungan dengan genetik, mungkin saudaranya juga harus mulai berpikir untuk pengecekan ya, Dok ya. Karena yang kemarin itu, kita yang sempat pasien yang saya konsul itu, Dok. Kemarin itu rupanya adiknya itu juga sudah pernah periksa dan memang polikistik juga, Dok. Itu. Ya, jadi
Mungkin tambahannya selain memperhatikan kondisi-kondisi tekanan darah, gulanya, mungkin juga untuk mengingatkan kepada keluarganya untuk memeriksakan juga, karena potensi polikistik itu juga terjadi pada karena faktor keturunan ya, Dok, Iya, ya. betul. Terkait dengan ini, Dok, terkait dengan tadi sempat dibilang ada penyedotan. Tata laksananya nih kalau kista ginjal itu dari urologi itu seperti apa, Dok? Ya, jadi kalau yang tidak bergejala itu cukup nanti kita follow up aja. Follow up-nya ya karakteristik kistanya kita ikuti, kemudian fungsi ginjal kita pastikan ya sebisa mungkin dijaga normal. Nah, kalau memang bergejala baru kita butuh tata laksana minimal disedot ya. Disedot. Nanti bisa dikerjakan di kamar operasi, biasanya menggunakan guiding USG. Terus cairannya juga bisa kita ambil sampel ya untuk mungkin meneliti jika ada curiga ke arah sel yang ganas. Kemudian kita juga bisa lakukan tindakan operasi. Jadi bukan hanya disedot, tapi kistanya yang dibuka ya. Itu kan sebenarnya dia tertahan ya di sana. Jadi ada yang tahanannya itu yang membesarnya di tubulus kolektif yang distal. Kalau struktur sel ginjal itu ada yang tertahannya di nefronnya gitu. Ya, nanti kantongnya itu kita buka supaya dia tidak ngumpul lagi cairan kistanya di situ sehingga tidak menimbulkan keluhan. Itu ada yang kalau nanti ternyata mengarah kepada suatu keganasan ya, misalnya dari hasil CT scan kesannya kok ini ganas ini sel apa karakteristik jaringannya, atau begitu dibuka kok kesannya kok ganas ya, itu diambil sebagian bisa, atau kalau memang itu kistanya meliputi hampir seluruh ginjalnya yang diangkat. Gitu. Jadi memang tergantung klasifikasi seberapa level dari si kistanya itu. Oke, baik. Dok, apakah berhubungan dengan size-nya, Dok? Ukuran Untuk operasinya ini tadi? ukurannya sebenarnya enggak ya. Enggak. Mau kistanya gede, kalau di korteks, misal korteks itu kan bagian luar ginjal ya, itu nggak ganggu. Pokoknya patokannya adalah bergejala atau tidak ya, Dok? Bergejala atau tidak, tapi ukuran nggak terlalu besar, tapi dia yang terletak di dekat pielum. Bisa itu kista di sekitar pielum. Jadi itu bisa menimbulkan sumbatan. Oh iya. Ya, akhirnya nanti kan bengkak ginjalnya. Dorongannya dong ya. Nah itu kistanya perlu diambil. Jadi ukuran tidak menjadi patokan. Ukuran akhirnya tidak menjadi patokan. Baik, terkait dengan tadi sudah sempat dibahas yang ada yang keganasan itu. Ini karakter ganasnya ini apakah sama seperti keganasan di bagian lain? Bisakah dia ada metastasis? Apakah dia bisa menurunkan angka apa namanya 5-year survival rate? Ya. Jadi kalau untuk kistanya sebenarnya sih tidak. Kemudian apa yang berhubungan dengan prognosis survival pasien atau kemungkinan metastasis enggak. Kista itu enggak nyebar. Tapi kalau dia mengarah kepada keganasan, biasanya karakteristiknya adalah renal cell carcinoma. Nah, itu dia sesuai dengan potensi prognosis dari si renal cell carcinomanya. Itu bisa nyebar itu. Kalau ternyata nanti ini dari CT scan kesannya kok ini suatu tumor ginjal, kemudian kan diambil ya, apakah hanya biopsi atau diambil juga semuanya yang dicurigai sebagai tumor, kemudian patologi membuktikan ini suatu clear cell misalnya, jadi renal cell carcinoma ya, dia tata laksana berikutnya mengikuti karakteristik dari renal cell carcinoma, yang dia bisa metas, dia bisa kambuh, muncul lagi walaupun sudah diangkat gitu. Dan juga terhadap survivalnya. Nah, jadi bukan dari si kistanya ya, tapi ketika itu memang terbukti sebagai suatu kanker ginjalnya, itu baru nanti timbul efek ke penyebaran dan rekurensi. Berarti meningkatkan potensi terjadinya
si RCC-nya itu ya dok ya, renal cell carcinoma-nya dok ya. Iya, jadi pasien dengan kista ginjal yang dia termasuk yang kompleks itu, persentasenya juga bisa mengarah kepada ternyata bukan kista nih dari awal. Ternyata ini adalah kemunculan kanker ginjal pada awal-awal tuh. Jadi yang kelihatan sebagai kista, padahal dia tumor nih, kanker gitu. Berarti kayak gambaran klinis dari kanker ginjal gitu ya dok ya. Jadi berupa kista. Kista di awal. Baik. Oke, dok, ini informasinya luar biasa sekali nih dok. Kalau misalkan saya gini deh dok, ada orang yang mau pemeriksaan untuk check up aja dok. Itu dari urologi seperti apa? Kalau misalkan untuk, wah ini habis nonton episode ini rupanya saya pengen tahu deh. Iya. Jangan-jangan atau misalkan saudara saya nih ada yang ada kista ginjalnya atau malah polikistik. Saya mau ketemu dengan dokter urologi. Dari urologi itu akan diapakan di poli dok? Baik. Jadi dari awal ya sebagaimana pemeriksaan secara umum, basicnya kita dari vital sign. Tekanan darah itu penting ya, karena kalau sudah hipertensi bisa saja ya karena si polikistiknya juga bisa. Kemudian nanti kita akan gali dari anamnesis, keluhannya ada apa enggak yang mengarah ke yang disebabkan oleh si kista apa bukan. Kemudian riwayat keluarga juga kita gali. Kemudian bagaimana kencingnya itu tadi ya, masuk ke keluhan juga. Lalu kita lakukan pemeriksaan USG ya. Nanti dari pemeriksaan fisik kan biasanya sih nggak semuanya teraba, kecuali udah gede banget ya, kistanya besar itu nanti dari pemeriksaan fisik udah teraba tuh memang ada suatu benjolan. Nanti dikonfirmasi dengan USG, kita observasi di sana, kita nilai seberapa ukurannya, lokasinya lebih di korteks atau di medula, atau malah menimbulkan hidronefrosis, pembengkakan ginjal, kemudian berapa banyak, kemudian karakteristiknya, ke sana ada kalsifikasi apa enggak, ada septanya apa enggak gitu ya. Lalu nanti dari USG kita juga bisa pemeriksaan lab, terutama kreatinin ya, untuk bisa mengerti posisi fungsi ginjalnya sekarang gimana. Walaupun memang kreatinin ini akan menilai fungsi secara global. Maksudnya kalau misal satu sisi ada kista, sisi lain enggak, maka si fungsi ginjal ini kan digambarkan oleh kreatinin ini kedua ginjal gitu. Betul. Ya, tidak ke satu sisinya. Tapi itu sebagai baseline modal awal kita untuk nanti ke depan kita evaluasi lagi. Kemudian kalau ada keluhan pipis yang merah itu nanti kita cek urin juga ya, kita lihat ada infeksi apa enggak, kemudian benar itu darah atau bukan, dan lain-lain gitu. Tapi untuk basicnya pemeriksaan fisik, USG, lab kreatinin, lab urin. Oke. Baik, dok, ini pertanyaannya saya baru kepikiran dok. Kalau misalkan orang ada kistanya nih dok, terus dia jatuh, bisa pecah nggak sih dok? Kista kalau ukurannya besar bisa sih. Bisa pecah. Jadi kayak trauma ginjal kan. Ya. Jadi trauma ginjal kan karakteristiknya itu ketika memang ada benturan di daerah costovertebra namanya, ya sudut costovertebra atau flank ya. Ada benturan di sana atau di dada bagian bawah, punggung bagian bawah, perut samping itu bisa muncul ruptur yang spontan lah gampangnya ya. Seperti itu sebagaimana pada kasus trauma ginjal. Tapi kalau normal gitu enggak ya dok ya? Pernah nggak dok nemuin ada yang apa? Kista makin besar terus pecah gitu dok? Enggak sih, enggak ya dok ya. Biasanya aman karena posisi anatominya ginjal itu sebenarnya cukup terlindung ya, dan pecahnya pipis yang berdarah tadi itu lebih kepada karena terlalu teregang saja, jadi bukan karena aktivitas fisik. Kalau misalkan gini dok, ada pasien yang dengan batu ginjal, saya nggak tahu nanti apakah itu karena kistanya atau tidak, terus mau dilakukan SWL dok, SWL itu bisa mecahin kistanya nggak dok? Enggak sih. Aman nggak dok? Aman aja. Aman ya dok? Aman aja karena SWL nanti kan ada ini ya fokusnya yang mau ditembak mana. Terus untuk batu ginjalnya juga nanti kita assess dulu ya, ini memang pendekatannya dengan SWL
atau mungkin dengan yang lainnya, termasuk kistanya kita nilai. Kalau nanti ternyata kistanya juga butuh tindakan kan sekalian itu. Oh iya. Jadi mungkin pilihannya modalitasnya tidak SWL gitu ya. Bisa, tapi kalau memang ada indikasinya sebaiknya SWL nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Boleh. Nggak bikin pecah itu ya? Enggak. Kalau pecah pun, misal ya, dia hematuria gitu, itu biasanya konservatif. Jadi nggak perlu tindakan khusus, kecuali setelah dia bed rest, kok masih merah terus, nah ini mungkin ada tindakan lebih lanjut untuk menghentikan perdarahannya. Oke. Tapi mayoritas itu dengan konservatif dia selesai sendiri masalahnya. Oh, akan teratasi sendiri itu ya? Iya. Oke. Baik dokter, terima kasih informasinya hari ini. Bagi para pendengar kita yang pernah didiagnosa atau pernah dalam pemeriksaan medical check-up-nya ketemu kista ginjal, tidak perlu khawatir karena rupanya memang kista ginjal ini sebagian besar adalah kondisi-kondisi yang aman, tidak akan pecah sendiri kecuali dengan trauma yang mungkin sangat hebat. Jangan lupa juga pada kondisi-kondisi yang misalkan saudaranya ada yang polikistik, jangan lupa juga diperiksakan kondisi ginjalnya seperti apa, fungsinya seperti apa, sehingga kita bisa menentukan dan kita bisa menjaga kondisi-kondisi ginjal kita pada kondisi paling optimal dan paling prima. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Jeda Praktek. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa dibagikan episode ini ke keluarga dan teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.